Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sebelum pada kegiatan hari ini dimulai, sebaiknya kita melakukan perkenalan terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eka Lenisa Fitri, nomor absen 10. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Cahaya Bintang Listanti, nomor absen 8. Perkenalkan, nama saya Diki Istana Susanti, nomor absen 9. Perkenalkan, nama saya Indah Maimunah Mansari, nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Farah Nabila Yurianti, nomor absen 12. Nama saya Bujora Saputra, nomor absen 13. Perkenalkan, nama saya Jimilatu Zahra, nomor absen 14. Baik, terima kasih. Langsung saja memasuki tahap pemaparan materi. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Cahaya Bintang. Silahkan. Kingdom Monera adalah kelompok makhluk yang memiliki anggota organisme prokaryotik. Prokaryotik adalah organisme yang selnya tidak memiliki membran inti sel. Kromosom tidak terbungkus oleh membran. Anggota Kingdomia dan Cyanobacteria. Bakteria terdiri atas Eubacteria dan Archaebacteria. Ciri-ciri Kingdom Monera: 1. Yaitu tubuhnya terdiri atas satu sel. 2. Prokaryotik, yaitu tidak memiliki membran inti sel. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Diki Istana Susanti. Silahkan. Halo Diki. Diki. Ciri-ciri Kingdom Monera yang ketiga, memiliki dinding sel tersusun senyawa peptidoglikan. Berdasarkan struktur dinding sel, bakteri gram positif, kelompok bakteri yang memiliki lapisan peptidoglikan tebal yang berwarna ungu. Bakteri gram negatif, kelompok bakteri yang memiliki lapisan peptidoglikan tipis yang berwarna merah. Dinding sel gram positif terdiri atas peptidoglikan, dinding sel, membran plasma, dan protein. Dinding sel gram negatif terdiri atas lipopolisakarida, dinding sel, membran bagian luar, gel periplasmik, membran plasma, protein, dan peptidoglikan. Ciri-ciri Kingdom Monera keempat, ukuran mikroskopis, pada umumnya memiliki diameter 0,5 sampai 5 mikrometer. Namun ada pula yang berdiameter hingga 0,5 mikrometer. Contoh bakteri berukuran besar adalah Epulepisium picelsoni berukuran 0,5 mikrometer dan Thiomargarita berukuran 0,75 mikrometer. Ciri-ciri Kingdom Monera yang kelima, bentuk bervariasi, bisa memiliki bentuk basil atau batang, kokus atau bulat, spirillum atau spiral.
Bentuk perpaduan kokobasil antara bulat dan basil vibrio seperti tanda koma. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan saya sampaikan. Adapun beberapa bakteri menurut bentuknya, seperti Bacillus subtilis, yaitu contoh bakteri berbentuk batang. Rhodospirium rubrum, yaitu salah satu bakteri yang dapat berfotosintesis. Dia punya pigmen warna hijau. Ini contoh bakteri yang memiliki bentuk spiral. 3. Vibrio cholerae. Ini bakteri penyebab penyakit kolera, berbentuk vibrio atau seperti tanda koma. Untuk ciri kingdom Monera yang keenam, yaitu hidup dalam bentuk sel tunggal maupun membentuk agregat atau kumpulan. Bakteri berbentuk vibrio dan spirilium umumnya berupa sel tunggal. Sedangkan bakteri yang berbentuk basil dan kokus ada berupa sel tunggal maupun agregat. Bentuk-bentuk agregat bakteri kokus. 1. Monokus. Berbentuk bulat tunggal, contohnya Chlamydia tatomatis, Chlamydia pneumonia. 2. Streptococcus, yaitu berbentuk bulat bergandengan membentuk rantai. Contohnya Streptococcus mutans dan Streptococcus pyogenes. 3. Tetracoccus. Contohnya bakteri berbentuk bulat kelompok 44. Contohnya Micrococcus tragenus dan Podiococcus cerevisiae. Selanjutnya ada Diplococcus, yaitu bakteri bulat bergandengan dua-dua. Contohnya Streptococcus pneumoniae. Staphylococcus, bakteri berbentuk bulat bergelombol seperti buah anggur. Contohnya Staphylococcus aureus, Staphylococcus. Yang terakhir ada Sarkina, yaitu bakteri berbentuk bulat yang berkelompok membentuk susunan kubus. Contohnya Sarkina lutea dan Thiosarkina rosea. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Endah Maimona. Silahkan. Streptococcus pneumoniae ini adalah termasuk Diplococcus bergandengan dua-dua. Myrmecoccus luteus dan Myrmecoccus tetragenus memiliki agregat bentuk tetra. Staphylococcus epidermis mirip anggur. Sarkina lutea berbentuk kubus. Bentuk agregat bakteri basil. Pertama, monobasil. Bakteri berbentuk batang tunggal. Salmonella typhi, Escherichia coli. Yang kedua, Diplobasil. Bakteri bentuk basil bergandengan dua-dua. Maraffellia lasunata. Yang ketiga, Streptobasil, bakteri berbentuk batang bergandengan membentuk rantai. Streptobacillus moniliformis. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Farah Nabila. Silahkan. Contoh bakteri yang monobasil yaitu bakteri Escherichia coli. Mereka hidup di pencernaan manusia. Ada juga Moraxella lacunata. Ini contoh bakteri berbentuk basil yang bergandengan dua-dua. Lalu ada Streptococcus moniliformis berbentuk batang. Kemudian nomor 7 ada ciri kingdom Monera. Habitatnya bervariasi. Bakteri cenderung subur di lingkungan yang basah dan lembab dengan suhu 25-30 derajat Celcius. Ada beberapa bakteri yang hidup di lingkungan yang ekstrim seperti terlalu dingin, asam, basah, asin, manis, panas, ada oksigen maupun tidak. Nomor 8. Jadi Monera hidup secara autotrof dan heterotrof. Heterotrof adalah kelompok bakteri yang mendapatkan makanan berupa senyawa organik dari makhluk hidup lain. Bakteri ini bersifat saproba atau berperan sebagai pengurai
ada yang bersifat parasit, dan ada yang terlibat dalam simbiosis mutualisme. Autotrof adalah contoh bakteri yang bisa membuat makanan sendiri. Bakteri ini ada yang bersifat fotoautotrof, yang artinya dia membuat makanan dengan memanfaatkan energi cahaya. Dan ada juga yang bersifat chemoautotrof, yang artinya dia membuat makanan dengan memanfaatkan energi kimia. Bakteri heterotrof, 1. Saproba, Escherichia coli, pengurai sisa makanan di usus besar. 2. Selivibrio dan Selifascicula, pengurai selulosa di tanah. Clostridium botulinum atau saproba pada makanan yang basi atau makanan kaleng yang menghasilkan racun. Aerobenza aerogenes atau saproba di dalam usus besar vertebrata. Lactobacillus casei atau digunakan dalam pembuatan keju. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Hafid Surya. Silahkan. Masih pada bakteri heterotrot. 2. Parasit adalah bakteri yang mendapatkan makanan dari makhluk hidup yang ditumpanginya. Pada umumnya bersifat patogen. Beberapa bakteri patogen bersifat oportunis, artinya bisa menimbulkan penyakit pada ketika sistem pertahanan inang melemah. Mycobacterium leprae, penyebab penyakit lepra. Sorinebacterium diphtheriae, penyebab penyakit difteri. Ketiga, bakteri heterotrof simbiosis mutualisme adalah bakteri yang mendapatkan makanan dari organisme lain, tapi juga memberikan keuntungan bagi organisme pasangan simbiosisnya. Rhizobium leguminosarum, hidup pada akar kacang-kacangan atau leguminosae. Escherichia coli, hidup di usus besar manusia. Dan yang terakhir, bakteri autotrof. Fotoautotrof adalah bakteri yang mampu menghasilkan makanan sendiri dengan memanfaatkan energi cahaya. Memiliki pigmen fotosintetik. Bakterioklorofil, bakteriorhodopsin, karakoten, bakteriopurpurin. Contoh: Rhodopseudomonas, Rhodopsprilium, Thiopsilium chlorobium. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya, yang terakhir akan disampaikan oleh rekan saya, Jamilatus Zahra. Silahkan. Ada beberapa bakteri yang mampu melakukan chemoautotrof. Yang pertama ada bakteri nitritasi, contohnya ada Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Nitrasi, contohnya Nitrobacter dan Nitrococcus. Yang ketiga bakteri hidrogen, contohnya ada hidrogenbacter dan Bacillus anthratopus. Kemudian contohnya ada Metanonas. Kemudian bakteri belerang, contohnya ada Beggiatoa dan Thiospirillum. Dan yang terakhir ada bakteri besi, contohnya ada Gallionella, Thiobacillus dan Thiobacillus peroxidans dan Leptotrix. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih, saya kira cukup. Untuk pada diskusi kali ini, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Ada. Kalau tidak ada yang ditanyakan, diskusi bisa saya tutup. Sebelum diskusi ini berakhir, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya selaku moderator meminta maaf apabila ada tutur kata yang di hati. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Cek cek.